warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Carmila. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 di program studi ilmu perpustakaan dengan NIM 05 3950729. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang media teknologi untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen saya. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan peran perpustakaan. Perpustakaan memiliki berbagai fungsi dan peran yang sangat penting dalam masyarakat. Beberapa di antaranya, yang pertama, sumber informasi. Sumber informasi menyediakan akses ke berbagai sumber informasi, termasuk buku, jurnal, majalah, dan media digital. Ini membantu pengguna dalam mencari informasi yang mereka butuhkan untuk pendidikan, penelitian, ataupun hiburan. Terus yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Mereka menyediakan ruang untuk belajar, mengadakan program literasi informasi, dan mendukung kegiatan pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, pelestarian budaya. Perpustakaan berperan dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah. Yang kelima, ruang komunitas. Perpustakaan seringkali berfungsi sebagai ruang komunitas di mana orang yang dapat berkumpul, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan diskusi. 6. Dukungan penelitian. Perpustakaan akademik khususnya menyediakan dukungan bagi penelitian dan mahasiswa dengan menyediakan akses ke database, jurnal ilmiah, dan layanan referensi. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan. Perpustakaan sering menawarkan program pelatihan dan workshop untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan baru, seperti keterampilan membaca, menulis, dan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu program literasi. Perpustakaan berperan dalam mempromosikan literasi di kalangan masyarakat, termasuk literasi membaca dan teknologi informasi. Dengan berbagai fungsi dan peran ini, perpustakaan menjadi institusi yang sangat berharga dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Adapun perkembangan perpustakaan di era digital. Perkembangan perpustakaan di era digital ditandai dengan transformasi dari perpustakaan tradisional ke perpustakaan digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses layanan seperti ruang pencetakan 3D dan makerspace juga menjadi bagian penting dalam menarik minat baca masyarakat. Perpustakaan digital memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Ini mempercepat dan mempermudah pencarian informasi. Yang kedua itu ada kurasi dan pendidikan informasi. Perpustakaan berperan dalam membantu pengguna untuk memilah informasi yang relevan dan berkualitas. Pelatihan literasi informasi juga diberikan untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengevaluasi sumber informasi. Yang ketiga, ada konservasi dan preservasi. Perpustakaan bertanggung jawab untuk menyimpan salinan digital dari karya-karya penting dan memastikan akses bagi generasi mendatang dan melindungi informasi dari risiko kehilangan. Adapun tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kesenjangan akses digital. Meskipun banyak informasi tersedia secara online, masih banyak segmen masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif. Yang kedua, perubahan perilaku pengguna. Banyak pengguna terutama di kalangan akademisi
lebih memilih mesin pencari daripada mengunjungi perpustakaan fisik yang mengharuskan perpustakaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang berubah. Adapun inovasi dan kolaborasi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi baru. Di perpustakaan dapat menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. Ini juga menciptakan peluang untuk inovasi dalam pengelolaan informasi. Yang kedua itu ada institusi lain. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi masyarakat dapat memperluas akses terhadap sumber daya informasi dan meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan. Tantangan dan peluang perpustakaan digital. Perpustakaan digital menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan literasi digital pengguna. Namun, ada peluang besar dalam mempermudah akses informasi dan kolaborasi antar perpustakaan untuk berbagai sumber daya. Yang ketiga itu ada ketersediaan sumber daya manusia. Tidak semua perpustakaan memiliki staf yang terlatih dalam teknologi informasi dan mengelola perpustakaan digital. Yang kelima adalah masalah hak cipta. Banyak koleksi yang tidak dapat dimiliki dari penerbit yang membatasi akses ke sumber daya. Dan yang keenam itu ada digital fisik. Mengelola koleksi fisik dan digital secara bersamaan dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal meminjam dan mengembalikan. Yang ketujuh itu ada desain alat pencarian. Alat pencarian rumah. Tidak semua pengguna memiliki akses ke perangkat modern atau internet yang stabil, yang membatasi penggunaan perpustakaan digital. Yang kesembilan, kebutuhan beragam pengguna. Masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, sehingga perpustakaan harus mampu menyesuaikan koleksi dan layanan yang ditawarkan. Keempat ini ada contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Implementasi teknologi dalam perpustakaan mencangkup penggunaan sistem manajemen perpustakaan, perpustakaan digital, dan layanan berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi pencarian informasi. Contoh lainnya termasuk penyediaan e-books, buku audio, dan akses internet bagi pengguna. Adapun penerapan teknologi informasi di perpustakaan, yang pertama itu sistem manajemen perpustakaan. Penggunaan perangkat lunak untuk mengelola koleksi, sirkulasi, dan keanggotaan. Yang keduanya, otomatisasi proses pencatatan dan administrasi untuk meningkatkan efisiensi. Terus yang kedua itu ada perpustakaan digital. Dia juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penyediaan akses ke sumber informasi elektronik seperti e-books, jurnal elektronik, dan database online. Yang kedua itu meningkatkan pengguna untuk mengakses bahan pustaka dari mana saja dan kapan saja. Ada layanan berbasis AI. Itu terbagi dua macam, yaitu implementasi sistem pencarian otomatis yang menggunakan AI untuk menemukan informasi relevan. Terus yang keduanya penggunaan chatbot untuk membantu penggunaan dalam mencari sumber informasi dan jawaban pertanyaan. Terus ada juga yang layanan multimedia. Format multimedia seperti DVD, kaset video, dan buku audio. Yang kedua itu memfasilitasi penggunaan dengan disabilitas melalui layanan interaktif dan aksesibilitas. Terus ada juga akses internet dan teknologi komunikasi. Menyediakan akses internet melalui stasiun komputer dan jaringan Wi-Fi di perpustakaan, seperti SMS dan email untuk memberikan informasi kepada pengguna. Terus yang terakhir, keamanan dan kenyamanan. Implementasi sistem keamanan untuk melindungi akses informasi dan mencegah penyalahgunaan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan perpustakaan. Dengan penerapan teknologi ini, perpustakaan dapat meningkatkan mutu layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik.
Kesimpulannya, perpustakaan di era digital merupakan inovasi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Ada juga peningkatan bahan analog yang memerlukan digitalisasi. Yang ketiga, desain alat pencarian yang harus ramah pengguna. Yang keempat, masalah hak cipta yang menghambat digitalisasi koleksi. Terus yang keenam, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Yang keenam, perpustakaan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat pengguna dalam penggandaan koleksi digital. Sarannya, melakukan peninjauan dan peningkatan fasilitas perpustakaan terutama dalam hal teknologi komputer. Yang kedua ini mengadakan pelatihan IT untuk staf perpustakaan agar mampu mengelola perpustakaan digital dengan baik. Yang ketiga, menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan dan operasional perpustakaan digital. Yang keempat, melakukan survei dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami kebutuhan informasi dan kondisi akses internet mereka. Dan yang terakhir itu memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan layanan dan efisiensi serta menjalin kolaborasi dengan institusi lain untuk memperluas akses informasi. Sekian, terima kasih. Inilah penjelasan saya.